Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa. Ya, semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu hari ini. Untuk materi hari ini adalah materi terakhir di riset teknologi informasi. Materi terakhir ini ada 2 video. Nanti pertama video adalah terkait dengan penulisan kutipan teorinya. Terus yang kedua nanti video terkait dengan apa namanya? Praktek terkait dengan kutipan. Oke. Untuk yang pertama kita bahas dulu terkait dengan materi ya, di mana pengutipan itu ada dua. Yang pertama ada yang tidak langsung dengan yang langsung. Terus kemudian format kutipan itu ada beberapa. Di sini ada saya cantumkan ada 6, ada APA, American Psychological Association, ada Harvard, ada IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, terus ada MLA, Modern Language Association, terus kemudian ada Chicago Manual of Style, kemudian ada American Political Science of Association. Terus kemudian di sini saya taruh ada terkait dengan tambahan di mana pedoman skripsi yang paling terakhir dibuat pedoman skripsi itu menggunakan APA, yaitu American Psychological Association. Sepenting apa Anda melakukan kutipan, ya adalah sepenting apa Anda mau dihargai bahwa apa yang Anda tulis itu adalah sebuah karya ilmiah di mana karya ilmiah itu seharusnya didukung oleh hasil-hasil penelitian yang ada sebelumnya. Untuk menyampaikan bahwa itu benar-benar hasil penelitian, maka Anda diwajibkan untuk menampilkan dari mana sih dapat omongan seperti ini. Jadi bentukannya kan ini penelitian, ya kan ya. Penelitian itu bentuk laporannya adalah karya ilmiah, yaitu nanti bentuknya baik skripsi ya ataupun baik jurnal, di mana yang Anda sampaikan adalah sebuah tindakan ilmiah atau penelitian ilmiah, nah ya. Terus kemudian di situ harus ada dasar-dasar keilmuan. Apa sih sebenarnya yang mau Anda sampaikan gitu. Terus kemudian basis keilmuan siapa yang Anda pegang gitu. Kok bisa Anda berkata seperti ini? Karena kan basicnya Anda ini adalah seorang pelajar di mana Anda sedang belajar keilmuan tertentu. Ya kalau di sini kita belajar terkait dengan teknologi informasi atau ilmu komputer ya. Nah, terus kemudian Anda menggunakan algoritma-algoritma tertentu, terus Anda menyampaikan bahwa misalkan perkembangan teknologi pada saat ini sangat maju. Majunya seperti apa? Itu harus juga dijelaskan secara ilmiah. Nanti di sini kita bahas dasar-dasar bukti ilmiah itu seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, dan bagaimana cara menyampaikan. Ya, jadi di kutipan itu nanti akan memperkuat apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda rencanakan di dalam satu penelitian, dan apa yang ingin Anda tuju. Seperti apa dan kenapa seperti itu? Kenapa harus menggunakan pertama, kenapa harus melakukan penelitian seperti itu, ya kan? Terus kemudian apa alasan ilmiahnya, ya kan? Dan terus dasar-dasar kenapa menggunakan solusi seperti yang Anda inginkan. Anda kan pasti memilih satu buah solusi atau dua buah solusi dari sebuah masalah yang Anda ingin angkat. Terus berarti Anda harus menyampaikan, ini kenapa, bagaimana. Nah, itu semua harus disampaikan secara ilmiah. Oke, selanjutnya adalah format kutipan ya, pada apa. Sebenarnya secara umum semua kutipan ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Untuk yang tidak langsung, biasanya kalau kita lihat di bagian paling depan yaitu mengutip ide ya kan atau konsep orang lain di mana Anda menyampaikan dengan bahasa Anda sendiri. Menyampaikan bahasa Anda yaitu Anda mengubah beberapa kata atau satu konteks kalimat yang sebenarnya sudah ada, Anda ubah dengan maksud yang sama, dengan tujuan yang sama ya, dengan makna yang sama tetapi dengan kata-kata yang berbeda sesuai dengan cara Anda menulis atau dengan gaya bahasa yang Anda punya dan sebagainya. Kalau pengutipan langsung berarti pengutipan itu tidak ada perubahan sama sekali. Persis sama dengan apa yang sebelumnya pernah disampaikan ya. Kalau kita bahas di sini ini terkait dengan APA karena kita akan fokus dengan APA dan IEEE. Biasanya APA kenapa saya pegang untuk dikerjakan karena APA ini nanti digunakan di skripsi, IEEE nanti biasanya digunakan bisa jadi pada saat Anda bikin jurnal. Karena
setahu saya mahasiswa S1 itu diwajibkan untuk membuat jurnal, untuk masing-masing keluaran itu diwajibkan untuk mengeluarkan jurnal, di mana jurnal nanti ada bentuk-bentuknya ya, terus kemudian ada format-formatnya, di sini juga nanti akan dibantu bentuk-bentuknya seperti apa. Oke. Selanjutnya, oke. Kutipan tidak langsung biasanya menggunakan mencantumkan hanya nama keluarga. Misalkan kalau ibu namanya Ismarmiati, berarti tidak ada nama keluarga ya. Biasanya kalau disebut nama keluarganya ada Ismarmiati lagi. Jadi kalau nama itu dibutuhkan nama belakang berarti Ismarmiati, Ismarmiati. Jadi untuk dicantumkan adalah hanya nama belakang saja. Misalkan kita pakai Muhammad Ali, misalkan seperti itu. Muhammad Ali berarti yang dipakai adalah alinya saja, kata kedua. Atau kata, kalau ada 3 kata, ya kan? Kalau ada 3 kata berarti kata ketiga. Kalau ada 4 kata berarti kata keempat untuk tiap nama. Ya bahasanya nama keluarga saja yang cantumkan. Setelah nama keluarganya, baru nama baru tahun penerbitan seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Misalnya Capra 1996, terus kemudian disampaikan kutipannya seperti apa ya ketika. Terus kemudian atau di sini di bawah bisa dijelaskan terkait dengan kutipan tersebut jika dia tidak langsung disampaikan dengan bahasa sendiri, di mana nanti itu mencantumkan juga nama Capra kalau di sini karena contohnya Capra ya, koma tahun penerbitannya. Tanpa dan di sini tidak menyebutkan halaman karya yang dikutip di mana atau halaman yang keberapa. Selanjutnya adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ya ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, ya, tahun terbit dan halaman kalimat teks yang dikutip. Di mana nanti ada kutipan pendeknya, ya langsung pendek dan kutipan yang langsung panjang. Bedanya atas dan bawah tidak langsung itu merubah dari kata-kata yang ada, ya kan? Terus kemudian kalau yang di bawah itu kita benar-benar kita memakai satu benar-benar asli daripada penulisnya, ya. Cuman ada 2 bagian di mana nanti ada yang pendek dan ada yang panjang. Kalau yang pendek kurang dari 40 kata. Kalau misalnya yang lebih kutipan yang langsung panjang berarti kata-katanya lebih dari 40 kata. Misalkan contoh nomor 1 menurut Santosa 2002 ya kan. Di sini namanya misalkan bisa jadi Heri Santosa ya. Jadi yang diambil nama belakangnya saja ya kan. Terus kemudian bleed adalah rancangan yang dibuat bla 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 di mana nanti disebutkan halamannya ya. Terus atau bisa di bawahnya juga Santosa 2022 halamannya. Kutipan langsung panjang juga sama, cuman dalam artian sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Terus kemudian paragrafnya sendiri bisa dibaca sini ya. Jadi hampir satu paragraf sendiri yang diambil dengan bentuk kutipan yang sebenarnya hampir sama mirip dengan kutipan langsung pendek ya. Terus kemudian penulisan kutipan dalam format apa? Ada beberapa. Yang pertama adalah 2 sampai 5 pengarang. Kalau 1 kan tinggal ditulis ya sebenarnya ya. Kalau misalkan ini jadi masalah kalau ada beberapa. Kalau ada 2 berarti nanti sampai 5. Kalau 2 itu seperti ini, 2 seperti ini, Smith dan Cormack ya. Kalau misalkan Ismarmiati misalnya dengan Ali. Oke, bentuknya seperti itu ya. Langsung digabung jadi digabung aja nama belakangnya. Oke. Terus kemudian untuk 5 pengarang ya kan, di sini bisa disebutkan 1 2 3 4 semuanya disebutkan di sini ya. Tapi untuk beberapa karya lebih dari 5 pengarang nanti disebutkan et al. Ya kan? Kalau di Indonesia biasanya disebutnya dengan DKK. Kalau 2 biasanya disebut pakai dan ya kan? Kalau 3 sampai dengan seterusnya itu digunakan DKK. Beberapa aplikasi untuk masih memperlihatkan 3 penulis, tapi untuk beberapa aplikasi ya, beberapa aplikasi kutipan itu tidak memperlihatkan, tetapi kalau misalnya 3 lebih biasanya ditaruhnya DKK saja atau et al ya, et al. Lebih dari satu karya dengan pengarang yang sama, ini juga ada contohnya. Smith in his study of effects of alcohol of the abilities ini, kemudian ini tahun 72 untuk menguatkan daripada
hasil studinya yang pertama, kemudian disebutkan lagi hasil studinya yang kedua tahun 91. Di sini juga bisa dilakukan seperti ini. Terus kemudian mengutip dari beberapa karya dengan berbagai nama pengarang dan tahun terbitan dalam satu kalimat. Jadi sebenarnya ada beberapa nanti di jurnal yang terlihat seperti ini. Ada Guba tahun 74, Guba tahun 85, dan Guba dan Lincoln tahun 81. Sebenarnya dalam artian sebenarnya masing-masing penulis ya, masing-masing tahun terbitan ya, semuanya menyampaikan hal-hal seperti ini. Persis sama. Jadi sebenarnya Anda bisa memperkuat bahwa penelitian itu kan dalam artian sebenarnya meneliti sesuatu dengan tujuan sesuatu. Ketika kita nyampe ke tujuan benar dalam artian sesuai, maka mungkin dalam artian di masa depannya atau di tahun selanjutnya ada penelitian sama ya, di mana penelitian itu juga mencoba mengembangkan, mencoba untuk meneliti lebih jauh atau lebih lebih dalam lagi terkait dengan teori yang sudah ada sebelumnya yang sudah dipastikan dari penelitian itu. Terus kemudian dapat hipotesis atau dapat hasil yang sama juga pas gitu misalkan sesuai dengan tujuan, terus kemudian sebenarnya itu saling memperkuat. Jadi misalkan kalau sekarang kan tahun 2022 itu bisa digunakan penelitian tahun sebelumnya dengan nama keluarga atau dengan nama pengarang yang di belakang yang sama, sebenarnya ini juga bisa digunakan. Jika mengutip karya dengan nama belakang pengarang yang sama dengan kutipan sebelumnya, maka nama depan pengarang perlu dicantumkan pada kutipan berikutnya. Seperti ini bentukannya ya. Dalam artian sebenarnya di sini ada data dari tahun 1907 dan 1978 di mana Kevin Hansen melakukan penelitian terhadap keduanya, ya kan? Terus di sini bisa disampaikan bahwa sebenarnya Kevin Hansen ini tahun 1980 ini menemukan data terkait dua-duanya. Terus kemudian mengutip dari kutipan. Biasanya ini banyak dilakukan ya. Dalam artian sebenarnya dalam satu jurnal itu juga ngutip. Terus kemudian kita juga mengutip, oke? Jika mengutip dari sumber yang mengutip, maka nama pengarang asli yang dicantumkan pada kalimat dan nama pengarang buku atau artikel di mana kutipan tersebut ditemukan dicantumkan di akhir kutipan. Misalkan menurut Wardana, Hasanah, dan Hermana tahun 2005, ini artinya yang pertama kali menyampaikan adalah si Wardana, Hasanah, dan Hermana karena dia lebih duluan dalam artian yang menyampaikan teori ini harga bla 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 bla. Terus kemudian dalam Susanti artinya yang mengutip ya, paper yang Anda baca adalah si Susanti. Oke. Paper yang Anda baca atau jurnal atau skripsi yang Anda baca adalah punya Susanti. Dan kemudian yang Anda kutip adalah Wardana dan Hasanah. Terus kemudian selanjutnya adalah buku atau website. Oke. Jika bukunya jadi gini, ada selanjutnya adalah buku atau website tanpa nama pengarang, di mana jika mengutip buku yang tidak ada nama pengarangnya sama sekali, judul buku ditulis sebagai sumber kutipan dan ditulis dalam cetak miring diikuti dengan waktu penerbitan. Ya, bentuknya seperti ini. Surabaya in brief tahun 92 di mana halamannya adalah halaman keempat. Terus kemudian selanjutnya adalah artikel tanpa nama pengarang. Jika menulis artikel surat kabar, majalah jurnal yang tidak ada nama pengarangnya, maka judul artikel ditulis sebagai sumber kutipan dan ditulis dalam tanda kutip diikuti waktu penerbitannya. Di sini bisa lihat ya bentuknya seperti apa ya. Dalam iklan ini sebuah momen yang menegangkan dibangun berdasarkan sebuah botol Perrier di atas sebuah bukit dan bla 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 dan bla bla bla. Terus kemudian kiat judulnya seperti ini, tahunnya berapa dan bulan pengutipannya atau bulan penerbitannya kapan, oke? Terus kemudian mengutip dari website, di mana cara mengutipnya sama jika mengutip dari bahan cetak ya, nah seperti ini. Taruh
URL-nya, di mana URL sebenarnya nggak bisa untuk disampaikan seluruhan. Kadang mahasiswa main kopas-kopas aja, hilangin hyperlink, jadi URL-nya panjang banget, dan terus kemudian pernah kan copy URL, dan copy URL tuh biasanya kode-kode URL-nya itu kan bahasanya sebenarnya nggak bisa dibaca secara awam ya, itu kode-kode yang benar-benar berantakan untuk abjad itu sendiri tidak bisa dibaca sama sekali, dan itu sebenarnya harus dihapus. Jadi kode URL-nya tuh cukup sampai .com, .co, .ac.id dan .org dan lain sebagainya. Sampai situ aja, nggak perlu pakai slash lagi, oke? Dan sampaikan kapan Anda melakukan melakukan kutipan atau kapan Anda buka websitenya, ya kan? Terus kemudian nanti bisa disampaikan di sini. Nanti ada contoh-contohnya yang bisa Ibu sampaikan ya. Daftar referensi. Ada daftar referensi dapat diurut-urut berdasarkan pada pertama abjad nama ya. Jadi urut secara ascending dari A sampai Z. Tahun publikasi dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Jadi ada urut-urutannya. Urgensinya ya, di mana urgensinya nanti ada yang paling penting dan paling tidak penting. Terus kemudian pemunculan referensinya ya. Dalam artian pemunculannya tuh jumlah yang melakukan referensi dari kutipan tersebut, sebenarnya kutipan ada yang penting, ada yang tidak. Mana yang lebih penting, mana yang di internet sebenarnya terlihat penting atau tidak ya. Daftar referensi dapat disusun dengan memakai nomor urut atau tanpa memakai nomor urut. Jadi di APAS, setahu saya ya, nanti kita bisa lihat tidak ada nomor urut. Yang digunakan adalah nomor abjad. Untuk beberapa pengutipan ada yang menggunakan nomor urut kemunculan dari dalam satu tulisan tersebut. Misalkan yang pertama digunakan Zubair misalkan, terus kemudian yang kedua adalah Ismarmiati, yang ketiga adalah Ali. Kalau menggunakan beberapa referensi itu ditulis dengan kemunculan, berarti nomor satu adalah Zubair, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Ismarmiati. Terus ada di tempat lainnya lagi itu menggunakan abjad, pertama Ali, kedua Ismarmiati, yang terakhir adalah Zubair ya. Nanti disesuaikan saja yang mana mau digunakan ya. Jadi dalam artian seperti apa? Anda harus mencari tahu mau pakai jenis yang mana. Tapi kalau di sini kita udah jelas ya, mau pakai APA. Terus untuk nama pengarang yang dimiliki nama keluarga, penyebutan nama dimulai dari nama keluarga, diikuti nama depan ya kan, atau inisial dan nama tengah. Terus kemudian pengarang yang tidak memiliki nama keluarga, apabila pengarang memiliki nama ganda atau nama majemuk, penulisan dimulai dari nama akhir. Jadi sebutannya seperti ini. Jika dia punya nama keluarga, berarti gunakan nama keluarga. Tapi dia jika tidak memiliki nama keluarga, gunakan kata nama dari nama yang kan ada nama itu dari beberapa kata, gunakan yang paling terakhir. Oke. Untuk referensi yang ditulis 2 atau 3, masing-masing pengarang hanya disebut namanya secara perurutan dan menggunakan nama paling terakhir, kata paling terakhir. Oke. Di sini ada beberapa contoh, masing-masing penulis ditulis namanya mengikuti aturan sebagaimana disebutkan dari 3 butir di atas, ya kan? Di sini ada Cook, RD, jadi namanya sebenarnya RD Cook. Oke. Markus, ya kan? Dan Plesa, ME, berarti namanya ME Plesa. Oke, seperti itu ya. Misalkan kalau Muhammad Ali berarti Ali, M. Oke, Ali, M. Terus kemudian disebutkan tahunnya berapa, ya. Terus kemudian disebutkan penulisan apa, konsep and application bla bla bla. Terus kemudian edisinya berapa. Terus kemudian John and Wiley adalah penerbitnya, ya kan, penerbit publikasi tersebut. Dan kemudian kota atau misalkan tahunnya disampaikan di sini, ya. Terus kemudian pengarang pertama ditulis namanya mengikuti aturan sebagaimana disebutkan dalam 3 butir di atas. Pengarang pertama ditulis namanya mengikuti aturan seperti ini sebagai 3, nama pengarang kedua, ketiga ditulis dengan urutan nama pertama atau inisialnya, nama tengah, kalau ada nama akhir. Ribet juga ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kegiatan pengutipan ini sebenarnya adalah kegiatan yang lumayan rumit ya, apalagi untuk untuk memastikan bahwa penulisannya ini benar juga, ini adalah pekerjaan yang lumayan agak ribet ya kan, karena ada titik, ada koma, di mana koma itu untuk memisahkan ya kan, untuk memisahkan namanya ya kan, namanya Cook RD, ini sebenarnya RD Cook
ya kan? Nah, di mana R ini dan D ini adalah nama awalannya, nomor kata pertama dan kata kedua, dan Cook adalah nama keluarganya atau nama terakhir dalam namanya. Untuk nomor 5 ya, referensi yang ditulis lebih dari 3 pengarang, hanya pengarang yang disebut namanya dengan aturan penulisan nama disebutkan dalam butir-butir di atas. Terus nomor 6, apabila pengarang bertindak sebagai editor, maka sesudah nama pengarang dicantumkan ed atau editor ya. Referensi pada daftar referensi ditulis dengan memenuhi ketentuan berikut ini, panduan mengacu kepada American Psychological Association. Yang pertama adalah buku. Terus kemudian ada buku tanpa bab, ya kan? Ada buku dengan bab, bisa dilihat contohnya. Ada buku tanpa penulis, buku dengan edisi atau versi atau book chapter, buku terjemahan, buku dengan beberapa volume. Kan biasanya ada buku-buku yang volume 1, volume 2, volume 3, di mana satu buku itu membahasakan terkait dengan bahasan-bahasan tertentu. Terus kemudian ada jurnal, di mana nanti ada artikel jurnal, di mana nanti ada yang di bawah 6 pengarang, yang bagian pertama, poin pertama. Selanjutnya adalah lebih dari 6 pengarang, ya kan? Di mana ada sumber digital juga, ada buku elektronik dan perpustakaan digital, ada artikel jurnal dari perpustakaan digital, ada artikel majalah dan koran internet, ada artikel jurnal, halaman web dan site dan organisasi. Sumber lain, artikel koran tanpa pengarang, tesis, disertasi, dan gelar akademis atau gelar-gelar administratif, termasuk pangkat dan bla bla, dan gelar keagamaan, kebangsawanan, atau gelar-gelar yang bisa dicantumkan atau juga sebenarnya tidak perlu dicantumkan jika memang tidak perlu. Oke, sebenarnya sudah selesai di bagian sini. Bagaimana? Lumayan ribet ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, pindah ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.